Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gimana kabar kalian hari ini? Yes. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu minta silakan anak-anak berdiri. Silakan berdiri, Pak. Jadi yang boleh. Oke, kita mulai, kita explain terlebih dahulu. Jadi kata kuncinya ketika Ibu bilang pagi, ketuknya sekali. Ketika Ibu bilang siang, ketuknya 2 kali. Ketika Ibu bilang malam, ketuknya tidak berbunyi. Bisa? Bisa. Are you ready? Ready. Pagi, pagi, siang, pagi, siang, pagi, malam. Oke, untuk mulai pembelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Allah untuk doa. Baiklah, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama dengan membacakan basmalah. Siapa yang hadir pada hari ini? Yo, DBD. Ya, semoga teman-teman kita yang sakit, semoga diberi kesehatan dan bisa bergabung bersama kita kembali di kelas ini. Nah, jadi adapun materi kita pada hari ini yaitu kejayaan intelektual, ilmuwan dan ulama muslim pada masa Daula Abbasiyah. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, kalian dapat menjelaskan nilai Islam dari perkembangan tokoh ilmuwan dan ulama muslim Daula Abbasiyah dan bisa membiasakan sikap produktif, inovatif dan semangat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya kalian dapat menyimpulkan nilai-nilai Islam, tokoh ilmuwan dan perannya dalam lembaga Islam. Selanjutnya yaitu merumuskan informasi dari biografi dan karyanya ilmuwan muslim Daula Abbasiyah, dan yang terakhir yaitu mengambil hikmah dari kejayaan intelektual ilmuwan dan ulama muslim Daula Abbasiyah. Nah, di sini ada yang ingat materi pertemuan kita minggu lalu? Ya, silakan. Tentang Daula Abbasiyah membangun peradaban Islam. Pada abad ke-8 Masehi, Daula Abbasiyah sebagai pengganti kekhalifahan Umayyah berawal dari ketidakpuasan terhadap kebijakan Umayyah. Masyarakat Arab yang mayoritas Muslim merasa tidak adil diperlakukan. Abu Muslim Al-Quranasi adalah salah satu tokoh penting dalam perlawanan tersebut. Nah, ya betul sekali. Jadi pada abad ke materi kita pada minggu kemarin itu membahas tentang Daula Abbasiyah membangun peradaban Islam. Nah, pada abad ke-8 Masehi, Daula Abbasiyah berdiri sebagai pengganti kekhalifahan Umayyah. Nah, berawal dari ketidakpuasan terhadap kebijakan Umayyah, masyarakat Arab yang mayoritas Muslim merasa tidak adil diperlakukan. Nah, perlakuan buruk terhadap Rasulullah SAW juga memicu perlawanan. Nah, Abu Muslim Al-Quraisy adalah salah satu tokoh penting dalam perlawanan tersebut. Nah, ini apakah ada yang tahu siapa tokoh ilmuwan Muslim dan ulama Muslim? Ada yang tahu? Al-Mujahid bukan, Pak? Ya, betul sekali. Ya, jadi sebelum masuk materi lebih jauh, Ibu ada kata-kata motivasi yang berbunyi. Nah, kata-kata motivasi yang berbunyi, jangan biarkan
rasa malasmu mengatur hidupmu. Nah, suksesan hanya bisa didapatkan dengan kerja keras dan ketekunan. Nah, mulai dari hal kecil seperti berangkat sekolah tepat waktu, sarapan sebelum berangkat sekolah, dan melaksanakan tiket. Nah, belajar dari hal kecil untuk mencapai tujuan yang besar. Nah, rasa malas hanyalah sebagai penghambat, sedangkan rasa semangat akan membawamu menuju kesuksesan. Jadi sebelum kita masuk pelajaran, silakan anak-anak buka link video yang sudah ibu share di grup. Kasih waktu 10 menit. A few moments later. Jika sudah, kamu masuki materi yang pertama, yaitu nilai Islam dari perjuangan tokoh ilmuwan ulama muslim dari ilmuwan muslim dalam Asia. Nah, nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh tokoh ilmuwan muslim dan ulama muslim pada masa dalam Asia yaitu meliputi ilmu pengetahuan, keadilan kemanusiaan, kebebasan beragama, dan kekuatan akal. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam ilmuwan yang pertama, yaitu ada ilmuwan yang pertama itu ada ilmuwan bidang kedokteran, yang kedua ada ilmuwan filsafat, yang ketiga ada ilmuwan kimia. Nah, sedangkan yang ulama muslim yaitu ada ulama fikih yang biasa disebut dengan fuqaha, ada ulama hadis, muhaddisin, dan ulama tafsir, musafir. Nah, masuk ke materi yang pertama yaitu ilmuwan di bidang kedokteran. Yang pertama ada Ali Ibnu Rabat At-Tabari. Nah, beliau merupakan dokter masyhur abad klasik. Nah, ilmu pertama yang menulis ensiklopedia kesehatan yaitu Firdaus Al-Hikmah. Nah, karyanya diantaranya yaitu ada Din Ad-Daulah dan Hifzus Sihah. Nah, dan selanjutnya ada Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Nah, beliau adalah penuh penyakit cacar dan darah tinggi. Nah, menulis tidak kurang dari 200 karya ilmiah. Nah, di antaranya ada Al-Hawi, Al-Judari, Wal-Hasbah. Nah, yang selanjutnya ada Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Ali bin Sina. Nah, di dunia barat dikenal dengan nama Avicenna. Nah, orang Arab memberinya gelar Syekh Quraisy, yaitu pemimpin orang-orang terpelajar. Nah, karyanya diantaranya yaitu ada Al-Qanun Fitib Asy-Syifa. Yang selanjutnya yaitu ilmuwan di bidang filsafat Islam. Yang pertama ada Al-Kindi, nama lengkap beliau yaitu Abu Yusuf Yaqub bin Ishaq bin Sabah Al-Kindi. Nah, beliau merupakan filsuf muslim pertama, ahli perbintangan kimia, ahli mata dan musik. Nah, karya ilmiahnya yaitu salah satunya adalah Risalah fi Maqdal Al-Maqdid bin Ishaq Al-Qalbi. Nah, selanjutnya ada Al-Ghazali. Nah, nama lengkap beliau adalah Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi. Nah, beliau bergelar Hujjatul Islam, orang-orang yang memiliki kewenangan atau otoritas dalam Islam. Nah, yang selanjutnya ada Ibnu Maskawaina, Abu Ali Muhammad Ibnu Al-Qarasai. Nah, ilmuwan muslim di bidang filsafat akhlak. Nah, karyanya yaitu Tahzizul Akhlaq wa Tariqul Arab. Nah, selanjutnya ada ilmuwan kimia yaitu Jabir bin Hayyan. Nah, beliau merupakan bapak kimia muslim pertama. Nah, karyanya yaitu ada Rahma, Buku Cinta, At-Tajmi, Konsentrasi, Al-Sifah, Asy-Syara'i, Raksa Timur. Nah, yang terakhir yaitu ilmuwan astronomi yaitu Al-Khawarizmi. Nah, nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi, tokoh utama dalam kajian matematika Arab dan observer bidang astronomi. Nah, karyanya salah satunya yaitu adalah Mukhtasar fil Hisab. Nah, jadi yang selanjutnya kita masuk ke dalam ulama pada masa Daula Abbasiyah. Yang pertama yaitu ulama fikih yang disebut dengan fuqaha. Yang pertama ada Imam Abu Hanifah. Nah, nama asli beliau yaitu Nu'man bin Tasbih bin Suta, ulama ilmu teknologi, dialektik, pendiri mazhab
Al-Muwafatah, dan dasar hukum mazhabnya yaitu kitab suci Al-Quran, Sunnah Rasul, Ijma dan Qiyas. Dan selanjutnya ada Imam Syafi'i, nah yaitu pendiri mazhab Syafi'i. Dasar mazhabnya adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma dan Qiyas. Dan yang terakhir itu ada Imam Ahmad bin Hanbal. Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad Al-Marwazi Al-Baghdadi. Nah, karyanya yaitu adalah kitab Al-Musnad. Nah, yang selanjutnya yaitu ulama hadis. Ada Imam Bukhari. Nah, karyanya yaitu Sahih Bukhari. Selanjutnya ada Imam Muslim, dan karyanya ada Al-Jami yang biasa kita kenal adalah Sahih Muslim. Dan yang ketiga ada Imam Abu Dawud. Nah, karyanya ada kitab Al-Qadar. Dan selanjutnya ada Imam At-Tirmidzi. Karya kitabnya ada Asma'ul Sahabat. Nah, yang selanjutnya ada Imam An-Nasai. Nah, karyanya yaitu adalah As-Sunnah Al-Kubra. Nah, yang selanjutnya yaitu ada Imam Ibnu Majah, dan karyanya adalah kitab Sunan Ibnu Majah, Tafsir Al-Quran Al-Karim, Al-Fadhil. Dan yang terakhir yaitu ulama tafsir Musafir. Nah, yaitu karyanya adalah yang karyanya juga adalah Tariq Ar-Rasul wal Al-Mulk, sejarah para rasul dan raja. Nah, yang terakhir ada Imam Ibnu Katsir. Nah, karya beliau adalah yang terkenal yaitu Tafsir Al-Quran, Al-Bidayah wa Nihayah. Nah, jadi adapun hikmah yang dapat kita ambil dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu kejayaan intelektual ilmuwan ulama muslim pada masa Abbasiyah, yaitu kemajuan pengetahuan, warisan ilmiah, dan yang berharga memelihara dan mengelola ilmu toleransi beragama. Nah, serta pencapaian budaya dan sains yang memberi kontribusi besar terhadap perkembangan peradaban manusia. Nah, jadi adapun cara membiasakan sikap produktif, inovatif dan semangat, yaitu kita dapat mengembangkan ilmu pengetahuan. Kita perlu memiliki sikap terbuka terhadap ide-ide baru, senantiasa mencari tahu, belajar hal baru, serta berani untuk mengambil resiko. Nah, sudah paham semuanya? Nah, jika sudah paham, Ibu akan memberi pertanyaan, dan kalian semua bisa lihat pertanyaannya ada Ibu share di grup. Silakan dikerjakan. Kalian kerjakannya boleh berdiskusi dengan kawan sebangku. Ibu kasih waktu 10 menit, silakan. A few moments later. Sudah selesai? Ada yang berani mendiskusikan? Ayo berani mendapat kue. Ya, betul. Ganti kan tidak maju lagi. Ada yang berani mendiskusikan sama Maju? Maju cepat ya. Silakan. Dan nilai Islam yang didukung oleh tokoh ilmuwan dan ulama muslim pada masa Daulah Abbasiyah, yaitu ilmu dan pengetahuan, keadilan, kemanusiaan, kebebasan beragama dan kekuatan akal. Karya ulama hadis itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Al-Kubra. Karya ulama tafsir Tariq Ar-Rasul wa Al-Muluk, Tafsir Al-Quran, Kitab Al-Musnad. Makasih. Berani mempresentasikan lagi? Saya Bu Mutia. Ya, silakan lagi. Mutia Bu. Baik, tadi sini kawan-kawan saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tadi. Yang pertama ilmu kedokteran, yaitu ilmuwannya pertama
Ali bin Ahmad At-Tabari, yaitu dokter masuk abad klasik karyanya The Canon of Medicine yang merupakan ensiklopedia kedokteran yang sangat berpengaruh. Lalu yang kedua Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Lalu yang ketiga Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Ali bin Sina. Nah, lalu yang ilmuwan filsafatnya yang pertama Al-Kindi, yang kedua Al-Ghazali, yang ketiga Ibnu Mashkawai, dan selanjutnya ilmuwan kimia yaitu Jabir bin Hayyan Ar-Rahman. Nah, selanjutnya ilmuwan astronomi, yang pertama yaitu Al-Khawarizmi. Nah, hikmah dari kejayaan intelektual ilmuwan dan ulama muslim Daulah Abbasiyah yaitu kejayaan intelektual ilmuwan dan ulama Islam pada masa Daulah Abbasiyah membawa hikmah berupa kemajuan ilmu pengetahuan, warisan ilmiah yang berharga, pemeliharaan dan pengembangan ilmu, toleransi antaragama serta pencapaian budaya dan sains. Ini memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan peradaban manusia dan menunjukkan pentingnya pendidikan, pengetahuan, dan toleransi dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera dan beradab. Oke, tepuk tangan untuk orangnya. Nah, dari hasil presentasi teman-temannya ada yang bisa menanggapi? Ibu. Silakan maju. Bu, saya akan memberikan tanggapan tentang kawan yang kita maju, yaitu tentang kejayaan intelektual ilmuwan dan ulama muslim pada masa Daulah Abbasiyah, memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, toleransi antaragama dan pencapaian budaya dan sains yang membawa hikmah berupa kemajuan peradaban manusia. Ya, terima kasih Dewi. Oke, jadi sudah paham semuanya? Dan jadi ada yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Dina, Bu. Bu, katanya. Silakan. Suaranya. Kesimpulan mengenai kejayaan intelektual ilmuwan dan ulama Islam dalam periode Abbasiyah. Pertama, periode Abbasiyah itu dikenal sebagai era kaya masa ilmu pengetahuan dan budaya Islam. Ilmuwan dan ulama Islam berkontribusi besar dalam berbagai bidang, termasuk kedokteran, filsafat, kimia, astronomi, hadis, fikih, dan tafsir. Terima kasih ya, Bi. Nah, betul sekali. Jadi kesimpulan pada pembelajaran kita pada hari ini yaitu periode Abbasiyah yaitu 750 sampai dengan 1258 Masehi dikenal sebagai era keemasan ilmu pengetahuan dan budaya Islam. Nah, ilmuwan dan ulama muslim berkontribusi besar dalam bidang termasuk kedokteran, filsafat, kimia, astronomi, hadis, fikih, dan tafsir. Nah, dengan demikian, era Abbasiyah menandai periode kejayaan intelektual dalam sejarah Islam dan berkontribusi signifikan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan keagamaan. Dan selanjutnya, apa udah paham? Kalau sudah paham, kita akan mengecek sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi. Silakan kawan-kawan tulis pertanyaan tentang materi yang kita bahas pada hari ini. Setelah itu digulung diantarkan ke depan ya. Iya. Pertanyaannya? Sudah. Silakan teman-teman dikumpulkan di depan. Kumpulkan. Terima kasih ya. Oke, kita sudah. Ada yang berani baca? Silakan dua orang maju ambil kertas. Dan
berupa ilmu keadilan, kemanusiaan, kebebasan, beragama dan kekuatan akal. Iya, terima kasih nih. Mak, Oke, kemudian Yang kedua yaitu pertanyaannya, sumber dari kekayaan intelektual, ilmuwan dan ulama muslim daulah Abbasiyah, yaitu jawabannya berupa kemajuan ilmu pengetahuan, warisan ilmiah yang berharga, pemeliharaan kembangan ilmu, toleransi antaragama serta pencapaian budaya dan sains. Nah, jadi materi kita minggu depan yaitu membahas tentang kejayaan peradaban Islam masa Daulah Abbasiyah. Dan anak sekalian jangan lupa belajar ya. ya Bu. Ya, harus semangat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, silakan kita kelas mungkin doa. Baiklah, untuk mengikuti pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah bersama-sama kita melafazkan doa kifaratul majlis. Kemudian pembelajaran kita pada hari ini, itu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.